Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau install ulang lagi laptop Lenovo ThinkPad seri P51s. Ini Core i7 generasi 6 ya. Kita langsung saja. Untuk ThinkPad biasanya untuk masuk biasanya menggunakan F1. Beda dengan Lenovo IdeaPad yang menggunakan F2. Oke, ini untuk menjaga gagal, saya tekan dulu F1 nya baru power. Oke, jangan dilepas F1 nya sampai bunyi tit biasanya, atau dia langsung masuk ke BIOS. Nah, itu udah bunyi titnya masuk BIOS. Kalau ada yang mencoba pakai power dulu terus baru tekan F1 kemudian gagal, pakai cara ini ya, tekan dulu F1 nya baru power. Oke, sekarang kita ada di menu main. Di menu main ini hanya speknya saja yang terlihat. Ini ya, Core i7 6500U, speednya 2,5 GHz, RAM-nya ini ada 16 GB. Kemudian tidak kelihatan untuk harddisk atau SSD-nya. Untuk prosesornya ada ya, sama RAM saja. Oke. Kemudian di menu config tidak usah diutak-atik dulu. Kemudian date and time, ini jam seperti biasa ya, silahkan disesuaikan dengan jam install ulang saat itu. Kemudian di menu security tidak perlu juga diutak-atik dulu, kita coba default dulu. Kemudian di startup, startup ini tampilannya. Jadi ini ada pilihannya, UEFI atau legacy boot, artinya dia bisa pakai GPT atau MBR. Kemudian priority-nya mana? Kalau legacy first itu artinya menggunakan yang MBR, tapi kalau UEFI first ini artinya nanti menggunakan flash disk yang GPT ya. Karena flash disk saya colok ini adalah MBR, jadi saya pakai yang legacy first. Oke. Kemudian CSM supportnya di yes, ini dibiarkan saja. Kemudian ke boot, enter. Nah, ini flash disk saya langsung di bagian atas sekali ya, SanDisk Ultra. Kemudian ini NVMe nya pakai Intel, ini serinya 512 GB sepertinya nih ya. Ini ada Windows Boot Manager. Ini tidak masalah sebenarnya, terbalik. Yang penting flash disk kita ini harus di nomor 1 karena kita menginstalnya dari flash disk. Sesuaikan saja, nanti flash disknya mungkin merek lain ya, keluarnya lain. Oke, ini sudah benar. Jadi saya ulangi dulu untuk BIOSnya. Masuknya tadi tekan dulu F1 baru tombol power. Di menu main ini tidak perlu ada yang diutak-atik, di config tidak ada juga. Date and time ini saja disesuaikan. Security juga tidak ada. Di startup, startup itu nanti lihat flash disknya, ini biarkan boot ya, boot artinya bisa dua-duanya. Kalau flash disknya pakai GPT ini diubah ke UEFI, tapi kalau pakai MBR ini tetap di legacy. Sedangkan untuk legacy CSM nya support harus di yes ya. Kemudian boot di enter. Nih di bagian atas sekali ini harus flash disk kita, yang di bawahnya agak terbalik tidak ada masalah. Kalau sudah semua di setting, kita F10 yes, enter. Kita tunggu sebentar, harusnya tidak lama install. Untuk spek seperti ini, NVMe, RAM 16 GB, Core i7 Gen 6. Ini press N key, tekan sembarang saja, tombol apa saja boleh ya, itu karena muncul seperti itu biasa untuk yang MBR. Untuk GPT terkadang langsung ke lambang bunga seperti ini, tidak muncul press any key tadi. Tapi kalau muncul ya tidak masalah, tekan saja. Oke, kalau sudah sampai sini sebenarnya sama sih dengan yang kemarin. Yang hanya beda itu kan di setting BIOS-nya. Ini kita pilih yang English. Ini kita pilih Indonesia, tekan I saja atau ada Indonesia, enter. Ini saya next, install now.
Ini dicentang, I accept, kemudian kita next. Ini yang bawah pilihnya. Ini jangan salah hapus, ini data orang. Kalau terhapus luar biasa tanggung jawab kita. Kemudian ini sistemnya lumayan banyak ya, dari 183 giga ini sisa 5 giga, artinya terisinya itu 178 giga, lumayan. Tadi data sudah kita backup ya di tempat-tempat standar tuh, di desktop, picture, musik, video, dokumen, dan download itu sudah kita backup semua. Tidak tahu kalau ada data terhidden, jadi itu di luar tanggung jawab kita. Karena ini agak lumayan, ini full, ini dari 183 hanya tersisa 5 giga. Oke, mungkin menggunakan program yang memang besar-besar ya, ini karena yang menggunakan ini teknik, anak teknik maksudnya, kuliah di teknik, menggunakan MATLAB bisa sampai 20 giga kalau tidak salah. Menggunakan Arduino, Android Studio, PSIM, Autodesk, ya mungkin saja. Jadi kita anggap ini sudah sudah kita backup semua, karena kenyataannya sudah di backup ke sini. Kemudian ini jangan salah hapus, ini tadi kan datanya. Kalau hapus yang ini kita menghilangkan data orang, jadi dihapus yang di C-nya ini. Biasanya sih C-nya itu di bawah sistem reserve. Nah, sistem reserve bawahnya C, tapi ada beberapa kejadian misalnya ini tidak ada nama datanya. Jadi sistem reserve D-nya di sini C. Jadi gimana untuk aman? Untuk amannya itu kalau Windows-nya masih bisa masuk ke Windows, nanti seperti saya tadi ini masih bisa masuk ke Windows, jadi D-nya itu saya rename jadi nama data atau nama apalah, terserah lah untuk drive D-nya. Jadi kalau seperti ini kan kelihatan D-nya. Jadi misalnya D-nya ada di sini, sedangkan di sini C-nya tetap saya insya Allah tidak salah hapus. Itu kalau masih bisa masuk ke Windows. Gimana kalau Windows-nya sudah tidak bisa masuk lagi? Kalau misalnya ada permintaan backup data, seharusnya kita waktu mengusahakan menyelamatkan datanya itu kita bisa menggunakan Hirens, DLC Boot, atau Windows Sergey Strelec untuk menyelamatkan datanya dari data di dokumen, download, dan lain-lain. Kita pindah ke D. Nah, pas kita pindah itu juga kita lihat nanti itu D-nya itu kan kelihatan nanti karena masuk ke Windows ya. Misalnya saya pakai Sergey Strelec, C-nya berapa, D-nya berapa kelihatan. Nah, itu di rename saja D-nya. Jadi kita menggunakan rescue disk namanya ya, sejenis Hirens. Yang familiar Hirens, tapi saya menggunakan Strelec, Sergey Strelec. Oke, ini kita hapus langsung yang C-nya. Sistem reserve juga dihapus. Di new, di apply. Oke, sistem reserve-nya sudah ada. Kemudian kita next saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menit ke 9. Coba kita cek kira-kira untuk spek ini berapa lama. Jadi dari setting BIOS tadi ini sudah 9 menit 30 detik. Itu udah jalan. Untuk laptop ini menggunakan VGA Nvidia Quadro M520. Ini spek yang lumayan, secara teori lumayan. Sudah NVMe juga. Oke, kita tunggu saja ya, sudah 10 menit. Tunggu.
pilih Indonesia di yes. US di yes lagi, skip saja. I don't have, continue with limit setup. Oke, ditunggu saja. Ini tidak usah kita tekan lagi ya. Kalau dia minta press any keyboard from DVD yang kedua, tidak usah ditekan lagi. Tadi saya tidak sempat rekam karena kita kan sudah masuk sampai apa tadi ya. Jadi kalau ditekan lagi nanti dia ngulang lagi dari awal, itu muncul lagi karena biasanya tadi kita belum setting ulang ya. Jadi biasanya nanti saya setting lagi untuk flash disknya, tidak saya letakkan paling atas. Kita tunggu. Ini sudah 18 menit 30 detik. Jadi dari awal kita nyalakan tadi setting BIOS sampai ke sini sudah 18 menit 30 detik. Saya kasih Lenovo, di next, password tidak usah, di next lagi, accept. Oke, ini 19 menit, sedangkan kita mulai installnya tadi menit ke 9, sampai ke sini dia 19 menit, artinya hanya 10 menit ya, mungkin 11 menit tidak sampai masuk ke desktop. Sangat cepat ya dibanding yang lain, spek lain. 11 menit sudah masuk ke Windows, atau dari setting BIOS dari awal nyalakan tadi. Ini nanti kurang lebih hanya 20 menit. (19 menit 40 detik). Oke, 20 menit 15 detik ternyata. Oke, jadi install ulang untuk Lenovo ThinkPad P51s sudah selesai, sudah masuk ke Windows. Saya hanya tinggal melengkapi driver dan lain-lain. Sedangkan untuk setting BIOS-nya tadi sudah ya, sudah apa namanya, sudah di awal. Jadi untuk install ulang sama saja, yang membedakan hanya setting BIOS-nya. Oke, ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.